Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All is Done. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara pemula untuk menjadi teknisi ya. Sini kita akan membahas video kelanjutan dari sebelumnya. Di sini kita membahas tentang mengenal macam-macam IC, fungsinya dan ciri-ciri kerusakannya ya. Nah, di sini ada IC power, IC CPU, eMMC, audio, WTR charger dan display. Nah, ketujuh IC ini akan kita bahas di sini ya, fungsinya dan ciri-ciri kerusakannya ya. Misalnya nah, kalian ada kelihatan ataupun mendapatkan ini HP tiba-tiba kok sinyalnya nggak ada ya. Oh, berarti di IC ini. Nah, itu tujuan saya di sini membuat videonya ya. Jadi untuk teman-teman teknisi pemula bisa lebih memahami ya. Nah, di sini saya sengaja membuat video ini karena ada salah satu dari subscriber yang ingin menjadi teknisi pemula, tapi dia meminta kepada saya tolong berikan video tentang IC dan fungsinya serta ciri-ciri kerusakannya. Oke, di sini saya akan membahas ketujuh IC yang berperan penting dalam handphone ini ya. Yang pertama ada IC power yang akan kita bahas di sini. Oke, sebelumnya kita akan membahas nomor satu dulu ya. Nah, di sini ada IC power ya. IC power ini seperti chip ya, seperti chip. Dia berada di mesin. Nah, fungsinya ini yaitu dia untuk membagikan ataupun memberikan daya ataupun tegangan arus yang diperlukan ya ke IC lain. Nah, itulah fungsi dari IC power ini. Misalnya dia mampu memberikan ketegangan ke IC CPU, charger, eMMC dan IC yang lain-lainnya ya. Nah, biasanya kalau untuk ciri-ciri kerusakan di HP di IC power ini itu mati total ya. Tidak ada yang lain. Kalau sudah IC power bermasalah, sudah dipastikan itu pasti mati total. Nah, untuk IC power sendiri gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk lokasi IC powernya. Dia agak kecil dan di atasnya ada tulisan seperti misalnya PM111OVV ataupun PM222IVV. Nah, itu kode dari IC power itu sendiri ya. Dan biasanya kalau untuk di IC power ini itu terdapat kutu-kutu kecil ya, seperti kapasitor, terus seperti lilitan ataupun seperti resistor itu selalu mengelilingin IC power. Nah, itu ciri-ciri letak untuk di IC power ya. Oke, yang kedua di sini ada IC CPU. Nah, untuk CPU ini sendiri yaitu singkatan dari Central Processing Unit, di mana CPU ini berperan penting ya dalam ponsel. Dan CPU ini juga sangat mempengaruhi untuk kecepatan ataupun loading dalam suatu ponsel ya. Nah, jika dibandingkan dengan ponsel-ponsel yang lain, sudah pasti setiap ponsel itu ada kapasitasnya masing-masing tergantung dari CPU-nya ya. Nah, gitu, ataupun chipsetnya seperti apa dan apa gitu ya. Oke, setelah itu juga ciri-ciri dari kerusakan di CPU ini biasanya yang pernah saya alami itu dia loading logo, tidak mau tampil ke menu, dan kadang-kadang mau juga untuk di bagian displaynya itu tidak tampil, malah berwarna biru ataupun berwarna lainnya, ataupun di bagian LCD-nya bergoyang-goyang. Itu kemungkinan besar bisa terjadi karena CPU yang bermasalah. Nah, itu untuk pengertian dari CPU dan fungsinya ya. Dan biasanya untuk CPU itu lokasinya
itu hampir rata-rata bersebelahan dengan IC eMMC. Untuk membedakan antara IC eMMC dan IC CPU itu bisa dilihat dari IC-nya ya. Ada tulisan MediaTek, Skylink, Qualcomm. Nah, itu pertanda kalau memang IC itu adalah IC CPU. Dan ukurannya juga hampir sama dengan IC eMMC. Membedakannya seperti yang tadi saya bilang, ada Skylink, Qualcomm, MediaTek ya. Nah, itu untuk membedakan di bagian IC CPU. Oke, sekarang yang ketiga, di sini ada IC eMMC. Nah, IC eMMC ini berfungsi sebagai sarana penyimpanan media ataupun data-data ya, misalnya data-data sistem di handphone, foto, video yang kita simpan di memori internal. Nah, itu masuknya ke IC eMMC. Dan biasanya kerusakan pada IC eMMC ini bisa terjadi karena bisa terjadi seperti kadang-kadang pernah kita dapatkan muncul notifikasi ya. Contohnya, sayangnya Google Play Store telah terhenti, sayangnya kamera telah terhenti, sayangnya Google Chrome telah terhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, bootloop. Arti bootloop itu ialah tampil logo saja ya, tidak mau tampil ke menu dan tidak ada indikator pengecasan. Nah, habis itu juga bisa terjadi juga karena seperti aplikasi foreclose ya. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cuman yang saya katakan tadi itu yang sering terjadi kalau memang di bagian IC eMMC itu bermasalah. Yang ketiga ini sering terjadi ya. Muncul notifikasi sayangnya telah terhenti. Yang kedua, bootloop, dan yang ketiga, aplikasi sering mengalami foreclose ya. Nah, itu untuk pengertian fungsi dari eMMC dan jenis-jenis kerusakannya. Dan dan tidak menutup kemungkinan juga akibat eMMC HP juga banyak yang mati total ya, alias padam. Oke, untuk yang keempat di sini ada IC audio. Nah, untuk IC audio ini sendiri berfungsi sebagai drivernya audio ya. Dia mengatur segala jenis suara yang keluar dari handphone ataupun dari ponsel kita. Dan biasanya ciri-ciri kerusakan di bagian IC audio ini adalah yang pertama, seluruh suara itu mati. Kadang juga bisa kontak service ataupun di bagian yang lainnya ya. Cuman yang sering terjadi itu kalau memang suara itu bermasalah, tidak keluar suara, itu biasanya di bagian IC audio. Bisa di jalurnya yang putus, bisa di kapasitornya yang nge-short, ataupun di komponen-komponen yang lain yang bermasalah. Nah, kadang juga ada gambar handset di atas layar walaupun handset tidak kita pasang, tetapi di situ ada logo handset ataupun handsfree. Nah, itu bertanda kalau memang di bagian IC audionya sedang bermasalah. Nah, untuk solusinya ya cabut IC audio yang lama dan kita ganti dengan yang baru ya. Atau sebelumnya kita coba dulu cek yang lainnya di bagian, misalnya di bagian kapasitor ataupun di bagian resistor, mungkin ada yang nge-short ataupun konslet ya. Dan sekarang yang kelima ada IC WTR. Nah, IC WTR ini berfungsi sebagai penangkap signal. Jadi adanya signal di handphone kita itu karena adanya IC WTR di dalam mesin handphone. Seandainya IC WTR ini bermasalah, kemungkinan besar di handphone tidak akan ada jaringan. Nah, selain IC WTR, banyak juga IC pendukungnya seperti IC PA2G, 3G dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya bahas IC WTR karena memang sering terjadi permasalahan di bagian IC WTR-nya. Ciri-ciri kerusakan untuk di IC WTR itu sendiri yaitu tidak ada sinyal, tidak ada layanan, dan panggilan darurat saja. Nah, sekarang untuk yang keenam, di sini ada IC charger. Nah, IC charger ini sendiri berfungsi sebagai driver untuk pada saat pengecasan. Dan apabila IC charge ini bermasalah ataupun rusak, maka HP tidak akan dapat dicas, tidak akan bisa dicas dan tidak ada notifikasi pengecasan.
Dan ada juga sebagian HP yang apabila IC casnya itu rusak, maka HP itu sendiri akan padam alias mati total ya. HP-nya biasanya itu di HP Xiaomi, Redmi 4A, 5A, 3S, 4X. Nah, itu biasanya IC chargernya bermasalah, HP bisa mati total ya. Jadi untuk perbaikan di IC charger ini sendiri bisa dicek, diteliti sebaik-baik mungkin ya, jangan sampai salah eksekusi. Karena kalau untuk di IC chargernya itu yang saya ketahui itu satu jalur dengan IC power. Jadi pada saat IC charger bermasalah, otomatis IC power juga tidak berfungsi, atau makanya bisa membuat HP itu sendiri padam ataupun mati total. Nah, untuk yang ketujuh ataupun yang terakhir, di sini ada IC display. Nah, IC display ini sendiri berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan yang ada di layar handphone. Kadang ada kerusakan di HP yang layarnya tidak tampil gambarnya ya, ataupun blank hitam, blank putih, itu tidak sepenuhnya bermasalahannya ada di LCD. Jadi jangan buru-buru dulu untuk mengganti LCD, bisa dicek dulu di bagian IC chargernya. Kadang memang sering ini terjadi, kadang bisa jalurnya putus, kapasitor yang nge-short, ataupun ada komponen-komponen pendukung yang bermasalah ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Mungkin dari salah satu subscriber yang meminta untuk penjelasan video seperti ini sudah cukup puas ya, saya sudah turutin. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus berusaha untuk coba untuk terjun ke dunia servis handphone, karena menurut saya untuk servis handphone sendiri ini itu langkah yang cukup baik daripada menganggur. Ya, semoga video dari teknisi All Is Done ini dapat membantu teman-teman yang sedang membutuhkan referensi ataupun yang sedang belajar. Dan video ini tidak saya buat untuk para suhu, para master yang ada di luar sana. Jika ini ada singgah di beranda YouTube kalian ya, di skip saja ya. Mungkin saya banyak kesalahan dalam berbicara ataupun pengetahuan, dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.